Yang tanggung jawab. Ya wis kamu nganu sih, kamu ini aja nyatet dhewe kene. Nyatet dhewe sik kene bukumu dibuka sik. Kita nyatet aja dulu. Oh enggak, PKN. Bisa lihat Ki, gini Ki. Bisa lihat toh Ki? Nah, yang PKN, aku lupa ya pekan 6 loh ya, apa pekan 7 ya, aku lupa. Ya, masuk kecil loh. Saya tak carinya dulu. Lihat ya, ini Kiki lihat ini aja, lihat depan itu di di screennya itu. Ya, saya ntar, wah aku nggak balik, saya tak stop ke sini. Perasaan tak nggak. Tiap biasa aku sih, nggak kedengeran Ki. Aduh lah. Ya, bisa dia hilang. Halo, udah ketemu suaranya? Udah kedengeran? Udah, udah ya. Sekarang lihat ini dulu Ki. Ya, ada catatannya nih modulmu rak apa? Iki bisa melihat ini tulisannya. Oh ya, yeah. Lembah. PT-nya hilang. Dibaca Ki. Ya, tangguh adalah dibaca Ki. Ya, itu ya. Yang kedua berikutnya. Hmm. Ya. Terus terakhir nih coba Ki. Jadi, hmm. Ya.
Ya ini ya, tanggung jawab itu sangat penting buat apa ya, buat kita semua ya, buat kita sebagai pribadi, kemudian sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, ya kan. Ini merupakan hal yang selayaknya menjadi perhatian bagi semua orang. Karena apa? Orang hidup itu ya mesti punya tanggung jawab. Misalkan tanggung jawabnya nanti apa namanya, untuk diri sendiri ya, nanti bisa Kiki lihat ya. Jadi orang yang baik itu orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Jadi orang kebalikannya tanggung jawab itu ya orangnya seenaknya, sakarepe dhewe gitu ya. Disuruh ini nggak mau misalkan, sakarepe dhewe ya, seperti itu. Misalkan seorang anak pagi-pagi setelah bangun tidur, dia punya tanggung jawab untuk melipat atau menata tempat tidurnya ya. Mungkin kelas 2, kelas 3 sudah belajar dulu ya. Karena itu tempat tidur kita sendiri, makanya kita juga harus menata sendiri, bukan orang lain. Jadi orang yang bertanggung jawab itu merupakan ciri manusia yang beradab ya. Manusia yang mampu bertanggung jawab dengan baik itu akan disukai oleh banyak orang. Ini mas sekarang macam-macamnya. Dibaca Ki. Nah, sekarang mulai catat Ki. Mulai dicatat. Contohnya. Nah, catat Ki. Ada 3. Nah, ini catat dulu ya. Contoh tanggung jawab pada diri sendiri. Catat dulu. Ya. Di situ kan di modulnya belum ada contohnya. Nah, ini tambahkan contoh di situ. Sudah belum Ki? Oh ya. Nah, ini ya Ki. Ini salah satu contohnya dari tanggung jawab pada di situ ya, tekun belajar ya. Tekun belajar itu sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang siswa ya.
Kemudian apalagi selain takut belajar juga rajin mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Yang terpenting ya juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan. Caranya gimana? Ya makan teratur dan bergizi, mandi 2 kali sehari, dan olahraga. Itu ya. Contoh tanggung jawab pada diri sendiri. Niki lanjutnya Ki, apa contoh tanggung jawab pada keluarga? Nah ini ada 3 juga. Catat dulu ya Ki. Sudah belum? Oh iya, itu ya. Jadi dalam suatu keluarga itu seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Berbakti itu apa Ki? Kalau berbakti kepada orang tua misalnya gimana Ki? Ya, nurut perintahnya orang tua. Jangan suka membantah, ngeyelan. Itu nggak bagus ya. Seorang anak itu tidak boleh ya membantah perintah orang tua. Ya, karena orang tua itu bagaimanapun sudah banyak berkorban untuk kita ya. Sangat menyayangi kita. Semua kebutuhan kita mereka cukupi. Nah, sebagai seorang anak kita wajib berbakti menurut perintah dari orang tua. Ayo belajar ya belajar. Ayo sholat ya sholat. Ayo mandi mandi ayo kayak mandi kayak. Nah, nurut langsung mandi. Enggak kosek toh, halang kosek. Enggak boleh ya. Itu. Ya yang iya, jangan gitu. Oh, udah kelas 5. Jangan gitu kalau udah kelas 5, naik kelas 1, kelas 2 masih boleh. Udah kelas 5 ya jangan. Ah, bagus ya sudah enggak. Sekarang berikutnya yaitu menyayangi kakak dan adik ya supaya keluarga itu apa namanya damai ya, tidak ada pertikaian. Ayo yang tanggamu kalau yang punya adik punya kakak jangan sering ribut, jangan sering bertengkar ya. Ya enak kalau sering bertengkar. Nah, ya kan gak enak. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga itu jangan nyusahin, jangan membuat malu orang tua ya. Buat malunya gimana? Misalkan apa ya? Ada seorang anak yang ini bertengkar di sekolah. Ya. Ini kan orang tuanya mesti dipanggil. Ya, kasihan orang tua udah capek-capek kerja di kantor, ditelepon. Pak, ini anaknya Pak, bertengkar Pak, tawuran Pak. Ayo Bapak ke sini. Nah, itu kalau bapaknya nggak tahu apa-apa, disuruh diseret-seret ke sekolah, kasihan bapaknya ya. Itu kan membuat malu orang tua. Nah, iya membuat malu orang tua. Jadi tidak bisa menjaga nama baik keluarga ya. Seperti itu contohnya. Berikutnya, catat Ki. Ya, contoh tanggung jawab pada masyarakat. Oh iya toh ya. Ini kalau nggak dikasih contoh nanti bingung.
Ya, biar supaya masyarakatnya juga dapat hidup dengan baik, dengan rukun, maka perlu adanya kerja bakti ya. Misalkan selokannya ada sumbatan sehingga aliran dari gotnya itu ya atau sungai kecil itu tidak lancar ya. Itu supaya masyarakat di situ tidak terkena musibah banjir, maka masyarakat bersama-sama kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungannya terjaga kebersihannya. Ki tahu siskampling nggak Ki? Siskampling itu apa Ki? Apa itu Ki? Hah? Apa? Lah ronda malam. Di tempatmu ada ronda malam nggak Ki? Bapak-bapak Ki? Wah, ada juga. Oh, sip. Wah, jos tuh ya. Nah, itu ya supaya apa? Supaya supaya aman ya, tidak ada yang berani mencuri ya seperti itu. Bagus tuh Ki. Berarti lanjutnya Ki, contoh tanggung jawab pada bangsa dan negara. Ini ada 3 juga ya Ki. Nah ini, soalnya cuma 3-3 doang. Orang satu loh ya. Yang pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah. Ada Allah. Nah, ya. Nah ini ya. Di sini penting sekali ya menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa Ki? Kok penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan Ki? Kenapa? Apa coba? Bersatu. Mengapa kok kita harus bersatu? Karena biar negaranya aman, damai, sentosa. Lah kalau negaranya tukaran terus piye Ki? Medeni to Ki. Malah perang medeni ya. Kalau perang nanti kan anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa mainan, ya. Nah nanti pada perang kayak di Palestina. Kenapa? Ya malah medeni toh, malah tembaki, dibomi, malah naudzubillah ya. Jangan ya, semoga negara kita aman dan tentram, amin ya Allah.
Nah, kemudian melestarikan budaya bangsa. Ya, kita sebagai bangsa itu harus mencintai budaya kita sendiri. Jadi dengan budaya kita itu lestari, ya, banyak orang yang mau belajar melestarikan budaya, misalkan nari-nari Bali, nari budaya, nari jaipong, ya, tari apalagi tari lilin, tari piring, ya, banyak sekali ya tari-tarian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga membuat apa, para wisatawan asing pada tertarik dengan budaya Indonesia. Bahkan ada yang belajar, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu kuliah di sini belajar tentang budaya Indonesia, bahkan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu menjaga nama baik bangsa. Yang menjaga nama baik bangsa misalkan apa? Misalkan menang kejuaraan Olimpiade internasional, ya. Kan berarti kan membawa nama harum bangsa dan negara. Karena saat itu apa? Bendera merah putih di kerek, ya. Kerek di apa? Disaksikan oleh orang-orang seluruh dunia. Nah, itu kan membanggakan bangsa dan negara. Yang terakhir apa? Nah itu, Bu. Oh. Ya terus dulu Ki, yo. Saya Mas. Kunci Mas. Tinggal apa Mas? Oh, nggih. Oh. Iya, Mas. Ya, tak tunggu. Oke, sekarang tugasnya. Nah, ini. Tulis dulu ya. Dua. Itu dulu, tulis dulu.
ketiga, hijrah suruhiyah, ya, hijrah kita mampu untuk kemudian kita akan kita juga harus senantiasa meningkat, ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu hijrah-hijrah yang tentunya hijrah yang kita maknai saat ini, gitu ya, kita saat ini mencoba untuk menjadikan momen ini kemudian menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi segala sesuatunya. Dan tentunya apapun, gitu ya, apapun yang sudah kita lakukan, kita mencoba agar hijrah-hijrah kita senantiasa bisa terjadi, tidak kemudian berhenti atau bahkan ganti, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, yang kalau ada bisa kita tidak Udah belum Ki ditulisnya? Yo, nanti tak kedua. Cuma 2 soal tok Ki. Udah? Belum? Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini yang kedua. Soalnya ini, dua ini. Ya? Apa? Hah? Ada apa? Hah? Gimana sih? Kenapa? Ya, soalnya dua itu. Pendapatmu, terus saranmu apa? Kamu nasihati apa? Yang sebaiknya dilakukan apa? Kamu nasihati harusnya kamu nggak boleh gitu, harusnya kamu begini-begini gitu loh. Paham ya? Oke. hijrah dan kemudian setelah berhijrah tidak kemudian setelah berhijrah kemudian selesai karena kita sudah mendapatkan kondisi yang kemudian sudah kita inginkan. Semoga Allah senantiasa memantapkan kita dalam hijrah-hijrah kita. Makanya harus didukung. Yang kedua, apa itu? Mencari bi'ah atau lingkungan yang baik. Orang-orang yang bisa menguatkan kita, orang-orang yang bisa membesarkan kita, gitu ya, bisa mendukung kita sehingga kita akan berada pada kondisi yang terus baik dan baik lagi. Gitu ya. Karena sejatinya kita manusia itu lemah, apalagi ketika dia sedang sendiri, pasti butuh dukungan, butuh kekuatan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kita mencoba untuk mencari biaya yang baik, gitu ya. Termasuk sebetulnya ketika kita menentukan tempat tinggal, gitu ya, maka kita pasti akan mencari lingkungan-lingkungan yang baik yang akan mendukung kita juga anak-anak kita, gitu ya. Untuk mendukung anak kita tentunya, ya, ini yang harus kita coba terus dan terus mencarinya, gitu ya, sesuatu yang bisa terus mendukung diri kita dan terus
Ntar ya, Ki, ntar tak cuci tangan. itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga mau tidak mau ya kita meminta kepada Allah gitu ya, lewat doa-doa terbaik kita gitu ya, doa-doa yang bisa memberikan penguatan kepada kita ya, pokoknya dulu sampai yang zat yang maha membolak-balikkan hati, maka hati di atas lain Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Rabb kami janganlah menjadikan kita mencoba kesesatan ini tips yang kita senantiasa tetap berada pada jalan yang diridhoi Udah, Ki. orang yang senantiasa Kenapa?